Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan Prabowo yang baru berjalan, muncul sebuah pola yang semakin mencolok dan memicu kegelisahan publik. Menteri-menteri kabinet kerap terlihat melapor atau bertemu langsung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Video Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengunggah pertemuannya dengan Teddy di Instagram menjadi pemicu utama. Bukan koordinasi biasa, melainkan kesan sowan yang kuat seolah Teddy adalah pintu gerbang utama menuju telinga Presiden. Pertanyaan publik kemudian meledak. Masa menteri melapor kepada pejabat eselon 2, kenapa tidak langsung ke Presiden? Menurut pengamat birokrasi dan administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, praktik ini tidak tepat dari segi kepantasan dan tidak layak secara administrasi pemerintahan. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, posisi Sekretaris Kabinet kini berada di bawah struktur Setnek dan setara eselon 2, bukan lagi anggota kabinet penuh seperti era sebelumnya. Seorang pejabat setingkat itu seharusnya tidak memengaruhi manajemen Presiden dan Kabinet secara signifikan. Teddy Indrawijaya, Letkol TNI yang pernah menjadi ajudan Prabowo semasa Menhan, memang dikenal dekat dengan Presiden. Kedekatan itu kini menjelma menjadi kekuasaan operasional yang luar biasa. Mengatur agenda, menyaring laporan, bahkan menegur menteri melalui grup WhatsApp. Beberapa menteri tampaknya lebih memilih jalur Teddy daripada Menko atau jalur protokoler resmi. Ini menciptakan anomali birokrasi yang berbahaya. Menteri yang secara konstitusional bertanggung jawab langsung kepada Presiden, justru terkesan harus mencari restu atau membangun kedekatan dengan seorang penjaga gerbang. Akibatnya, bypass rantai komando yang berpotensi melemahkan peran Menko dan Wakil Presiden. Sentralisasi informasi di tangan satu orang, yang bisa menimbulkan filter bias atau bahkan Presiden tidak dapat masukan langsung dari kabinet. Para pakar melihat fenomena ini sebagai gejala yang lebih dalam, bukan sekadar soal Teddy pribadi, melainkan model kepemimpinan yang mengutamakan loyalitas pribadi di atas tata kelola yang jelas. Saat seorang eselon kedua, meski dekat dengan Presiden, menjadi titik gravitasi kekuasaan, maka timbul risiko kabinet yang terfragmentasi, di mana akses ke Presiden ditentukan bukan oleh urgensi kebijakan, melainkan oleh kedekatan dengan penjaga gerbang. Munculnya Presiden bayangan di balik layar, yang ironisnya justru mengurangi efektivitas kepemimpinan Presiden itu sendiri. Jika menteri merasa perlu melapor ke Teddy untuk mendapat perhatian, maka hierarki negara yang formal menjadi sekadar pajangan. Ini bukan pertama kalinya Teddy menjadi sorotan. Sebelumnya, ia sudah kerap tampil menjawab kritikan publik, menegur menteri, hingga mengatur narasi diplomasi. Semua itu menunjukkan peran yang jauh melampaui kewenangan formal jabatannya. Namun, pola menteri sowan ke eselon 2 justru mengirim sinyal sebaliknya. Kekuasaan yang terlalu terpusat pada lingkaran dalam, mengaburkan garis tanggung jawab, dan berpotensi menciptakan istana kecil di dalam istana. Publik berhak bertanya, apakah ini cara Presiden mengelola agar tetap terkendali? Ataukah ini gejala gatekeeping, yang pada akhirnya akan mengisolasi pemimpin dari realitas lapangan? Seorang pakar administrasi negara pernah mengingatkan, birokrasi yang sehat adalah yang mengalirkan informasi dan tanggung jawab secara vertikal dan transparan, bukan melalui saluran pribadi yang samar. Jika pola ini dibiarkan, maka Kabinet Merah Putih berisiko menjadi sekumpulan menteri yang sibuk mencari muka di depan penjaga gerbang, bukan melaksanakan mandat rakyat. Cerminan Presiden bayangan bukanlah hal yang Indonesia butuhkan di era ambisi besar. Yang dibutuhkan adalah Presiden yang benar-benar memimpin, dengan menteri yang bertanggung jawab langsung, bukan melalui filter sang loyalis. Waktu yang akan menunjukkan apakah ini efisiensi atau awal dari distorsi kekuasaan yang berbahaya.